tentang masalah mawaddah warahmah yang menjadi hasil daripada ketika orang itu sudah sakinah. Kenapa orang itu bisa sakinah? Karena mereka menaati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran ada dua kata untuk menggambarkan satu keadaan mengadakan sesuatu. Contoh, Allah katakan dengan kata khalaqa bisa jadi, Allah katakan dengan kata ja'ala bisa jadi. Ketika Allah membahas tentang penciptaan langit dan bumi, Allah menggunakan kata khalaqa. Ketika Allah membahas tentang penciptaan segala sesuatu, alam semesta dan seterusnya, Allah menggunakan kata khalaqa. Tapi ketika Allah membahas dengan cinta atau kasih sayang, Allah menggunakan kata ja'ala. Kenapa? Karena khalaqa dan ja'ala itu berbeda. Khalaqa itu adalah penciptaan Allah yang Allah tidak perlu dengan campur tangan manusia. Sedangkan ja'ala ini Allah menjadikan dengan usaha kita dan Allah ingin melihat bagaimana usaha kita. Contoh misalnya, dalam rumah tangga, dalam pernikahan, ketika Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, artinya Allah sudah memberikan semua keperluannya, tergantung manusia itu sendiri apakah dia mau dengan sakinah yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mau menjaganya dengan mawaddatan wa rahmah. Jadi sekarang kalau teman-teman datang ke pernikahan, sebenarnya dengan mengatakan sakinah ya, itu sudah cukup. Karena mawaddah warahmah adalah hasil daripada sakinah itu. Ketika orang itu sakinah, otomatis dia akan melakukan mawaddah warahmah. Tapi nggak apa-apa lah, samawa ya, sakinah mawaddah warahmah ya, sakinah mawaddah warahmah ya, ya nggak apa-apa lah. Itu juga termasuk bagian daripada doa yang sangat keren sekali. Nah kalau gitu kita lihat, sakinah sudah tadi saya bahas, sudah saya jelaskan. Sekarang tentang mawaddah warahmah. Orang sering mengartikan dengan cuma kasih dan sayang. Padahal mawaddah warahmah ini punya arti yang berbeda. Dalam tafsir-tafsir tentang mawaddah warahmah, ulama-ulama membahas bahwa mawaddah, wud, ini adalah sebuah rasa yang bersifat membuncah. Sebuah rasa yang sangat sangat kenceng. Sebuah rasa yang kadang-kadang tidak tertahan, menggelegak. Dia adalah cinta yang sangat. Dia adalah cinta yang melimpah. Dia adalah cinta yang membuncah. Itu adalah wud, itu adalah mawaddah. Berarti mawaddah ini adalah cinta dalam arti fisik. Cinta dalam arti kemudian ya fisikal, ketika orang tuh membelai pasangannya yang halal, ketika kemudian dia memeluk pasangannya, mohon maaf ketika dia melakukan hubungan dengan pasangannya, maka ini yang dikatakan dengan mawaddah. Maka mawaddah adalah sebuah cinta yang berbentuk fisikal. Sebuah cinta yang berbentuk ya happiness seperti yang kita lihat di film-film Korea, film-film Jepang, film-film apapun lah. Yang jelas pokoknya dia bersifat romantisme yang sangat membuncah, yang sangat kemudian menggelegak dan seterusnya. Ini mawaddah. Artinya Islam tidak pernah untuk menghalangi seseorang, Islam tidak pernah untuk menganggap bahwa ketika dua suami istri yang mereka saling kemudian mencintai satu sama lain, lalu kemudian mereka beromantis ceria satu sama lain, mereka melakukan interaksi suami istri sehingga mereka terlihat sangat pengen banget, ya itu nggak ada masalah di dalam Islam, boleh-boleh saja. Ketika mereka kayak film Korea, nggak ada masalah. Maka Rasulullah pernah mengatakan, kenapa seseorang itu contoh ketika dikatakan kalau disuruh milih mana ya Rasulullah, janda atau pilih yang perawan? Kata Rasulullah, pilih yang perawan. Kenapa? Karena mereka bisa bercumbu rayu. Mereka enak diajak main, playful. Nah ini adalah mawaddah. Mawaddah adalah bagaimana ketika seorang laki-laki dan perempuan mereka bersenda gurau, mereka bercumbu rayu, lalu kemudian mereka melakukan segala sesuatu yang kemudian bisa membuat orang envy dan segala macamnya. Ini mawaddah. Dan ini nggak ada masalah di dalam Islam. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW juga bersabda, ada 3 permainan yang termasuk permainan yang bermanfaat. Yang pertama adalah seseorang yang menjinakkan kudanya, ini termasuk permainan yang bermanfaat. Yang kedua, orang yang membidik panahnya dengan baik, ini juga termasuk permainan yang manfaat. Yang ketiga adalah seseorang laki-laki yang bercumbu rayu dengan istrinya. Ini juga termasuk permainan yang bermanfaat. Nah, jadi game yang faidah gitu kan ya. Nah, ini adalah mawaddah. Mawaddah
segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik, dan ini tidak menjadi masalah. Maka Allah kemudian menggambarkan bagaimana bidadari-bidadari di surga itu kadang-kadang sangat fisikal sekali. Kadang-kadang dengan sangat-sangat fisik, karena ada mawaddah di situ. Karena ada sesuatu yang bersifat membuncah, menggelegak di situ. Maka di dalam Islam, hal ini sangat diperhatikan. Ini agak overrated ya, ini agak sedikit sensor bagi mungkin yang masih di bawah umur ya. Tapi saya perlu menyampaikan, mawaddah ini salah satunya adalah tentang masalah fisik. Tentang masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, hubungan antara suami dan istri. You know lah, pokoknya hubungan antara suami dan istri. Saya nggak perlu memperjelas ya. Dan ulama-ulama, misalnya contoh Imam Nawawi itu pernah berkata dalam kitabnya bahwa syahwat yang disukai oleh Nabi, Rasul, dan para ulama dan orang-orang yang soleh adalah syahwat untuk kepada istrinya. Atau ya hubungan antara suami istri, gampangnya. Itu syahwat yang disukai oleh Nabi, ulama, dan orang-orang yang soleh. Karena syahwat ini, kata Imam Nawawi, bisa menghindarkan manusia dari banyak keburukan-keburukan. Bisa menundukkan pandangannya, bisa menjaga dirinya, bisa kemudian memperbanyak keturunannya, dan yang paling penting adalah yang harus digarisbawahi, Imam Nawawi berkata, andaikan syahwat-syahwat dunia yang lain dituruti, maka dia akan mengeraskan hati. Tapi syahwat yang satu itu, maka dia tidak akan mengeraskan, melainkan akan melembutkan hati para pelakunya. Artinya adalah apa? Ini syahwat yang diberikan barokah oleh Allah dalam bentuk mawaddah di antara suami dan istri. Dan ini sangat penting sekali. Dan ini akan saya bahas nanti kalau seandainya pada sesi-sesi khusus, bukan sesi umum seperti ini. Yang cuma perlu saya sampaikan adalah mawaddah adalah sebuah rasa yang bersifat fisikal, dan ini tidak dilarang di dalam Islam. Sehingga Anda boleh untuk melakukan apapun yang bisa menaikkan level mawaddah Anda bersama istri Anda kelak nanti ketika di dalam pernikahan. Ini adalah yang pertama. Apa bedanya dengan rahmah? Apa bedanya dengan kemudian kasih sayang yang bersifat rahmah? Kalau mawaddah tadi yang bersifat fisikal. Oke, saya lupa, saya tambahin lagi. Nah, itu tambahan mawaddah adalah satu lagi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempat bersabda kepada kita semuanya, ya masyarul syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah siap untuk ba'at falyatazawwaj, maka silahkan mereka melakukan itu, berpasang-pasangan, menikah. Apa yang dimaksud dengan al-ba'at? Menurut para ulama, beberapa di antara mereka mengatakan al-ba'at adalah hubungan antara laki-laki dan wanita. Nah, artinya adalah mawaddah ini penting sekali di dalam kehidupan rumah tangga. Nafsu bersifat fisik, syahwat bersifat fisik itu sangat penting sekali dalam rumah tangga. Karena itulah para jomblo itu juga tidak boleh melewatkan perhatian terhadap perkara-perkara yang kayak begini. Kenapa? Karena ini menjadi penting di dalam Islam. Penting bagi ulama. Ulama-ulama bahas. Kalau ulama-ulama bahas, berarti kita pun harus kemudian memperhatikan hal ini. Itu yang pertama, mawaddah. Yang kedua, rahmah. Apa beda antara mawaddah dan rahmah? Oke. Dulu ketika saya belum masuk Islam, saya pernah baca karyanya Buya Hamka. Jadi dulu itu Buya Hamka menunjukkan kepada kita bahwa hampir semua ulama yang paham dengan Islam itu mereka di saat yang sama sebagai seorang sastrawan. Maka kadang-kadang kalau saya nulis sebuah karya sastra, ya mungkin bukan karya sastra ya, pokoknya tulisan-tulisan yang saya niatkan untuk kemudian karya sastra, yang saya ingin kemudian berlatih karya sastra di situ, melatih kemudian kelembutan hati, melatih kemudian untuk menulis sesuatu dari hati. Banyak orang bilang, tumben nulis-nulis gini. Enggak, saya dari dulu nulis begitu. Dan memang ketika sebelum saya masuk Islam, saya baca karya Buya Hamka. Waktu itu adalah ada tugas pelajaran bahasa Indonesia melihat karya sastra. Yang saya pilih waktu itu adalah entah kenapa Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Buya Hamka. Nah, maka di situ Buya Hamka menulis satu quotes yang saya ingat banget dari SMP sampai dengan sekarang. Dari sebelum saya masuk Islam sampai dengan sekarang, dan saya baru ngerti apa maksudnya setelah saya ngaji tentang Islam. Waktu dulu saya nggak ngerti sama sekali, tapi keren. Karena keren, saya catat quotes itu, dan ketika saya sudah ngaji, oh ini maksudnya Buya Hamka. Apa yang beliau tulis? Beliau tulis bahwa suatu waktu Zainuddin itu nulis surat lalu kemudian menjelaskan bahwa kalau saya nggak salah Zainuddin yang nulis ya. Pokoknya ada di dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dia menulis gini. Cinta itu punya banyak pintu. Ada banyak pintu, ada pintu sayang, ada pintu cinta dan segala macamnya. Tapi beliau katakan, cinta itu punya banyak pintu dan pintu yang terbaik adalah lewat rasa kasihan. Saya lalu mikir, maksudnya apa itu rasa kasihan? Masa kita mencintai karena masa kita dicintai karena dikasihani? Dan terus terang ada beberapa orang yang pernah mengalami itu yang ngasih tahu saya, nggak enak cinta dikasihani. Kenapa? Saya mencintai kau karena saya kasihan sama engkau.
kayaknya nggak enak banget kita dikasih karena kita dikasihani. Tapi ternyata dikasihani itu adalah pintu cinta yang paling luar biasa. Kenapa? Karena dia nggak berkaitan dengan fisik sama sekali. Dicintai karena kasihan. Kasihan itu sendiri adalah perwujudan cinta Allah kepada manusia. Maka ketika kita berbicara tentang kemudian keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, yang kita harapkan adalah rahmahnya Allah, bukan keadilan Allah. Ketika kita nanti di yaumil kiamat, lalu kita bilang sama Allah, Allah adil dong pada saya. Mati kita, remuk, nggak ada harapan, hancur kita. Lah kenapa? Allah bilang, kamu mau adil nih, serius nih. Wah, mati kita. Lah kenapa mati? Karena kalau Allah adil pada kita, habis kita. Setiap perbuatan kita, amal-amal kita, Allah adil. Setiap kebaikan 1 dibalas 10 taruhlah. Atau setiap kebaikan dihitung. Tapi kan belum tentu hidup kita tuh kemudian semua perbuatan-perbuatan kita perbuatan-perbuatan kita tuh sempurna. Sholat subuh tadi aja, wudhu kita emang kita jamin bahwa wudhu kita benar? Apakah kita jamin ketika sholat kita khusyuk? Apa kita jamin bahwa bacaan kita benar? Apa kita jamin bahwa seluruh ibadah kita tuh tidak ada celahnya? Enggak. Ulama-ulama berkata, ibadah kita itu belum tentu diterima Allah. Belum tentu sempurna. Tapi maksiat kita itu sudah pasti diterima dan sempurna. Artinya kalau kebaikan belum tentu sempurna, tapi maksiat sudah pasti sempurna. Mau mengharap Allah adil sama kita, matilah kita. Rusaklah, remuklah kita. Lah makanya kita nggak mengharapkan Allah adil ketika di yaumil kiamat. Ketika yaumil hisab nanti yang kita minta sama Allah, Allah jangan adil sama saya ya Allah. Jangan pakai sifatmu yang maha adil. Pakai sifatmu yang rahmah ya Allah. Pakai sifatnya yang Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah mensifati dirinya dengan 2 kalimat yang sangat keren. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang pengasih sebesar-besarnya dan pengasih yang sepanjang-panjangnya. Masya Allah. Maka itu adalah rahmah. Maka rahmah adalah kesian. Kesian sebagaimana Allah pada hamba-hambanya, sebagaimana ibu pada anak-anaknya, itu rahmah. Maka seorang ibu yang hanya bisa ketika robek dagingnya, ketika kemudian mengucur deras darahnya, ketika hampir retak tulang-tulangnya, ketika berteriak dia ketika antum lahir dia tersenyum, dia menangis bahagia, dia susuin antum, lalu kemudian dia merasa senang sekali, seolah-olah nggak ada yang lebih senang daripada dia di dunia ini. Itu rahmah. Rahmah adalah rasa kasihan. Rahmah nggak perlu fisik. Rahmah nggak perlu balasan. Sebagaimana kemudian seorang ibu kemudian menyayangi anaknya dengan rahmah itulah, maka Allah lebih menyayangi hamba-hambanya dengan rahmah. Maka ketika Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, mawaddah adalah sebuah cinta yang kemudian sangat luar biasa, menggelegak, cinta yang kemudian membuncah, dan Allah melengkapi warahmah. Dan jangan lupa di dalam rumah tangga itu ada kasih sayang berkepanjangan. Jangan lupa di dalam rumah tangga itu, di dalam pernikahan itu ada kasih sayang. Kamu tidak melihat apapun yang dia lakukan, tapi engkau memang menyayangi dia karena kasihan dengan dia, karena engkau mengasihi dia, karena engkau rahmah kepada dia. Maka ketika dia berbuat salah dan kamu bisa marah, kamu nggak marah, tapi kamu membalasnya dengan senyuman, kamu membalasnya kemudian dengan kebaikan, kamu berkata-kata kepadanya dengan kata-kata yang baik. Walaupun dia layak mendapatkan amukan dirimu, maka engkau mendatanginya dengan kemudian lemah lembut. Ini adalah rahmah. Rahmah nggak berkaitan dengan fisik, rahmah nggak berkaitan dengan harta, rahmah nggak berkaitan dengan apapun, tapi warahmah di situ adalah cinta yang berkepanjangan yang Allah memberinya kepada manusia untuk kemudian manusia itu memberinya kepada orang lain. Mal la yarham la yurham. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda lewat Rasulnya, maka Rasul memberikan nasihat kepada kita, siapa yang tidak pernah menyayangi, maka dia tidak bisa disayangi. Siapa yang menyayangi makhluk-makhluk di dunia, maka dia akan mendapatkan rahmah daripada Allah di yaumil kiamat. Maka ketika kita mengharapkan rahmah Allah, begitulah kita merahmahi atau menyayangi pasangan kita di dunia. Ini maksudnya rahmah. Jadi rahmah itu keren banget. Ketika kita berbicara tentang rumah tangga, ketika Allah bicarakan sakinah, ketenangan di antara kalian, dan Allah memperbolehkan kalian cinta yang membuncah itu. Dan Allah memperbolehkan kalian cinta yang menggelegak itu, romantisme dalam rumah tangga itu. Allah memperbolehkan bagaimana cara seorang suami menyenangkan istrinya. Fabashiruhunna di dalam Al-Quran. Dikatakan bahkan di dalam masa bulan Ramadan pun Allah memperbolehkan kita saling menyenangkan satu sama lain di malam hari di antara laki-laki dan wanita yang sudah menikah. Maka senangkanlah istrimu, kata Allah. Maka istri senangkanlah suaminya, itu mawaddah. Dan Allah katakan, dan rahmahilah pasanganmu dan sayangilah pasanganmu. Pandang mereka dengan pandangan
pandangan rahmah. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang yang tidak ada urusan dengan fisik. Yang ketika mereka bersalah, ketika mereka berbuat baik pada kalian, pandanglah dengan pandangan rahmah. Sebagaimana Allah telah memandang hamba-hambanya dengan pandangan rahmah. Ini adalah kemudian mawaddah warahmah. Ketika kita berbicara tentang pernikahan, maka wa min ayatihi, dan termasuk kekuasaan Allah adalah an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Kalau Anda berpikir, bukankah itu Allah sangat keren banget? Bukankah tanda-tanda kebesaran Allah sangat keren banget pada orang-orang yang menikah? Bagaimana kemudian di dalam pernikahan itu terdapat ketenangan ketika suami dan istri bisa saling mengasihi, semuanya karena Allah, semuanya karena nama Allah. Maka ketika seorang suami itu bisa memberikan perlindungan bagi istrinya, bisa mengamankan istrinya, dan istrinya merasa sangat senang berada di dekat suaminya, maka di situ baru ada kesempatan banyak sekali dalam pernikahan. Maka kita sudah tahu, karena itulah ibadah pernikahan itu menjadi sebuah ibadah yang paling panjang dan bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena ketika seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh nggak sih saya datang pada istri saya dengan sebuah nafsu yang menggelegak?" Rasul bilang boleh. Kenapa? Mawaddah. Rasul kata boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, karena itu diperbolehkan Allah. Loh, emang saya dapat pahala, kata sahabat. Kata Rasulullah kembali bertanya pada sahabat itu, "Lah kalau seandainya Anda datang pada orang lain berzina, dosa nggak?" "Dosa ya Rasulullah." Begitu pula ketika Anda mendatangi istri Anda dengan dengan syahwat menggelegak tadi, maka itu adalah sebuah pahala. Di tempat yang lain, Rasul sampaikan, maka pandangan seorang suami kepada istrinya dengan pandangan rahmah adalah pahala. Ketika seorang suami itu kemudian memegang tangan istrinya, maka berguguranlah dosa-dosa dari sana. Ketika kemudian mereka melakukan ibadah bersama, Masya Allah, itu adalah ibadah. Maka pernikahan itu dari awalnya, dari mandang aja udah ibadah. Udah nggak usah baper, saya cuma ngasih teori aja. Kan antum kan masih belajar, ini kan ngaji. Ya nggak apa-apa, saya cuma ngasih tahu aja bahwa ketika seorang suami memandang istrinya dengan pandangan rahmah, ini sudah pahala tersendiri. Apalagi yang lain, nggak usah dibayangkan, itu teori aja. Yang penting antum sudah tahu terlebih dahulu. Nah, itu yang saya pengen bahas tentang pernikahan 102, tentang masalah mawaddah warahmah yang menjadi hasil daripada ketika orang itu sudah sakinah. Kenapa orang itu bisa sakinah? Karena mereka menaati Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menikah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis tadi yang saya ulangi tadi, sudah mendapatkan kebahagiaan di dunia. Ketika orang itu bisa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, lalu kemudian menerima karena Allah, dan menikah karena Allah.